Kudus-Mu untuk hadir di tempat. Kita bersyukur dan berterima kasih saat ini kita boleh ada di tempat ini untuk boleh bersuka cita menikmati hadirat Tuhan. Bersatu hati di tempat. Kami mau mempersembahkan kado yang terbaik di hari ulang tahun, di mana Engkau hadir dan lahir ke dalam dunia. Kami mau memberikan hati kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Kami mau memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, memohon campur tangan kuasa Tuhan
turut bekerja dan campur tangan di tempat ini. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu berkarya, mujizat terjadi. Kami semuanya boleh mengalami sukacita surga. Kami semuanya boleh bersorak-sorak, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani rangkaian pelayanan ini, Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang maha tinggi. Dan juga kami semua, para umat-umat-Mu, berikanlah hati kami untuk kami fokuskan kepada Engkau. Engkau saja yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami, di mana kami mempersembahkan hidup kami yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga selesainya rangkaian acara ibadah syukur Natal ini bersama dengan keluarga Agape, kami serahkan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Atas kelahiran Raja Damai, alam semesta menceritakan kemuliaannya. Allah ialah Sang Pencipta yang begitu mengasihi dunia dengan segala yang dijadikannya. Bukti kasihnya, Ia telah lahir ke dunia dan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus adalah juru selamat. Ia adalah terang yang membawa pengharapan bagi dunia. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
hina, menebus kami yang berdosa agar kami mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Amin. Kami bersyukur ya Bapa atas kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini. Berkati kami, suasana ruangan ini, hati kami. Kami tidak izinkan segala kuasa-kuasa kegelapan mengambil damai sejahtera kami, mengacaukan ibadah ini. Kami mau bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Yesus. Yang ada pada kami saat ini adalah Roh-Mu yang kudus yang bertahta atas hati kami. Terima kasih Tuhan, terimalah puji dan sembah kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya saya melihat ada sukacita, damai dari sorga untuk kita semua, amin. 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 Oleh sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari salam kiri kanannya, katakan selamat Natal. Selamat Natal. Selamat atas. Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Dia, Allah segala bangsa, Allah yang telah lahir di dunia. Sukacita yang besar di tempat ini. Sepertinya tema kita hari ini apa ya? Nusantara. Saya mau sapa dulu yang dari Bali, bajunya Bali, mana suaranya? Yang dari Batak, suku Batak, mana suaranya? Oh, gak ada yang pakai ulos. Oke, dari Jawa, mana suaranya? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarpun berbeda-beda, kita tetap satu di dalam Tuhan, amin. Amin. Kita naikkan pujian sukacita, gloria, gloria.
Membuka gerbangmu bagi manusia.
angkat lilin-lilin kita di atas, lebih tinggi dari kepala kita, di tangan kanan kita. Mari Bapak Ibu, lilin-lilin ini adalah terang yang saat ini kita miliki. Saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah terang dunia. Dan kepada umatnya Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Dan biarlah kehadiran kita menerangi kegelapan dunia. Kehadiran kita dimanapun kita berada. Terang Kristus ada dalam hidup kita. Kemuliaan Kristus ada dalam hidup kita. Kalau sebentar lilin-lilin ini akan kita matikan, dan biarlah lilin ini terus menyala di dalam hidup kita, terus menyala di dalam hati kita, terus menyala, dan semua orang yang melihat kita boleh melihat kemuliaan Tuhan, boleh melihat terang daripada Kristus, sehingga melalui terang itu menuntun banyak orang untuk menuju pada jalan yang benar, jalan yang penuh dengan keselamatan, jalan yang penuh dengan damai dan sukacita. Dan juga melalui terang yang ada dalam hidup kita, menerangi, memberi pencerahan kepada setiap pemikiran-pemikiran orang-orang sekeliling kita yang tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka pun tahu akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami untuk mendengar firman-Mu dengan saksi. Dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman. Dan kami siap untuk menghidupi firman dengan melakukannya dalam keseharian hidup kami. Terang-Mu ada di dalam hati dan hidup kami. Kami akan menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Si Tuhan boleh dimatikan semua Bapak Ibu. Oke, shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangan. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Mari yang kompak katakan aku diberkati, begitu ya. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Jadilah sebagaimana keyakinanmu. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Terlebih dahulu kita akan membaca dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Tolong kakak ditampilkan bisa. Saya undang kita semuanya berdiri Bapak Ibu. Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-29 sampai 32 Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ya, puji nama Tuhan. Silakan dulu semua Bapak Ibu. Tema kita pada sore atau malam hari ini yaitu Kristus pengharapan bagi dunia. Ya. Kristus pengharapan. Jadi intinya adalah berbicara tentang pengharapan Bapak Ibu ya. Berbicara tentang pengharapan, saya percaya bahwa kita semua memiliki yang namanya pengharapan. Benar Bapak Ibu? Yang masih kontra-kontra berharap suatu saat mendapatkan tempat tinggal atau rumah sendiri. Sekalipun ya
tidak besar-besar amat, tapi memiliki. Ya. Kita juga berharap yang punya anak, berharap anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa negara, berbakti bagi orang tua, membawa nama harum keluarga. Ya. Bagi yang belum punya pasangan juga berharap ya, berharap ya punya pasangan hidup ya. Jadi intinya bahwa setiap orang itu memiliki yang namanya pengharapan. Sebab kalau orang tidak memiliki yang namanya pengharapan, maka hidupnya rasa-rasanya mau mati saja Bapak Ibu ya. Orang yang tidak punya pengharapan, atau mungkin dia mengharapkan terlalu tinggi dan dia merasa sesuatu yang tidak mungkin. Dia mengharapkan sesuatu yang rasanya tidak mungkin. Akhirnya dia pasrah, sudah tidak ada harapan lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin masalah besar ini akan terselesaikan. Tidak mungkin kesulitan yang besar ini akan mendapatkan pertolongan. Rasanya tidak ada harapan. Dan orang yang tidak memiliki harapan, dia mau ngerjain apa-apa juga malas Bapak Ibu. Pasti tidak sukses, pasti tidak berhasil, tidak mungkin ya. Bahkan orang yang tidak punya pengharapan, rasanya dia ingin cepat-cepat meninggal dunia ya. Karena tidak berguna, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Rasanya harapan itu sudah tidak ada lagi. Dan kalau mungkin malam hari ini kita yang hadir ya, rasanya pengharapan itu sudah hilang dalam hidup kita, atau sudah tidak ada harapan. Tidak mungkin masalah ini dapat terselesaikan, atau mungkin pengharapan itu terlalu mustahil, tidak masuk akal. Dan saat ini ya, ini ada Gapura Bapak Ibu ya. Memang karena Kristus ini merupakan pengharapan bagi isi dunia ini, atau pengharapan bagi semua. Dunia itu berbicara tentang semua. Suku, bangsa, ya tadi beragam-ragam ya. Kita hadir di sini dari Bali, dari NTT juga ada, dari ya, Papua juga ada ya. Tadi anak saya juga Papua ya, seperti itu ya. Jadi intinya bahwa Tuhan itu, Kristus itu merupakan pengharapan bagi semua. Ya, semua di sini adalah besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, kaya, miskin, ya, mungkin gemuk, mungkin kurus ya, dan lain sebagainya. Intinya semuanya. Itulah dunia. Ya. Dan mungkin ada banyak orang yang tidak tahu jalannya, kemana dia harus pergi. Atau mungkin banyak orang yang akhirnya dia bunuh diri karena memang sudah tidak ada harapan. Dan dia tidak tahu jalannya itu kemana. Dia harus lari kepada siapa? Harapannya di mana untuk mendapat pengharapan yang pasti? Ya. Karena sudah tidak ada kepastian dalam hidup. Akhirnya dia cepat-cepat meninggal dunia, bunuh diri lah dan lain sebagainya. Dan orang yang tidak punya pengharapan, dia tidak akan maju. Bahkan dia tidak akan berguna dan tidak berarti dalam hidupku. Sedangkan firman Tuhan dengan jelas bahwa kita harus berbuah, berguna, bermanfaat, menjadi berkat. Itu keinginan dan kehendak Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan suatu pengharapan yang pasti, jalan satu-satunya lewat jalan ini Bapak Ibu, lewat Gapura ini. Kalau kita masuk dalam Gapura, itu adalah suatu tempat yang kita tuju. Ada jalan di situ. Dan di jalan itu ada apa Bapak Ibu? Ada salib. Salib ini berbicara tentang Kristus. Siapa Kristus itu? Kristus adalah yang diurapi. Kristus adalah tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Jalannya yang pasti hanya kepada Dia Bapak Ibu. Jadi Kristus itu tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah firman yang telah jadi manusia ya, firman yang sudah menjadi manusia. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Dalam Yohanes pasalnya yang pertama,
Ayat 1 sampai 3 saja ya. Injil Yohanes pasal yang pertama ini berbicara tentang Kristus ya, yang menjadi pengharapan dalam hidup kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman Tuhan Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin Bapak Ibu. Dia adalah Kristus. Kristus adalah sang firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan kalau kita melihat ayat yang 14, firman itu sudah telah menjadi manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 3 tadi sesuatu yang sangat menarik. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia disitulah sang firman. Firman disitulah Tuhan Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Intinya bahwa segala yang ada itu semuanya yang menciptakan adalah Tuhan. Segala sesuatu yang tercipta itu harus ada penciptanya, Bapak Ibu. Kursi ada, itu ada yang menciptakan. Keyboard ada, gitar, semuanya ada yang menciptakan. Demikian pula dunia ini, itu ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Dia, Kristus. Yang berarti Dia sang pemegang kendali atas semuanya. Kristus ini adalah sang penguasa yang mengatur berkat-berkat, yang menjadikan langit dan bumi. Semuanya ada di bawah kendalinya Tuhan. Semuanya ada di bawah kendalinya Tuhan. Dan jelas firman Tuhan katakan, supaya kita ini mendapatkan pertolongan, mendapatkan penghiburan, itu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh penghibur, Roh penolong. Jadi intinya saat kita susah, saat kita gelisah, saat kita hilang harapan, miliki Roh Kudus. Karena Dia yang akan menghibur kita, yang bisa menolong kita, bukan yang lain. Jangan andalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Banyak orang mencari kesembuhan datang kepada manusia. Banyak orang yang mencari berkat yang lebih datang kepada manusia. Banyak orang yang mengidolakan orang yang begitu hebat. Salah Bapak Ibu. Yang harus kita idolakan tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, Kristus. Itu yang harus kita idolakan. Karena sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita, yang bisa menghibur kita, yang sanggup melepaskan masalah-masalah kita, hanya Dia, Kristus. Ya. Dan Kristus ini adalah merupakan pengharapan kita yang pasti. Ini berbicara tentang Simeon yang tadi kita baca ya. Simeon itu sudah lanjut usia, dan dia akan meninggal dunia karena waktunya memang sudah sangat-sangat sepuh. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Mesias. Dan rasanya memang pengharapannya sudah tidak mungkin. Ya, dia sudah mau mati, tinggal beberapa hari lagi atau mungkin lain sebagainya. Tetapi dia terus berharap, ya, bahwa apa yang disampaikan Roh Kudus itu pasti tergenapi. Jadi ini yang menjadi harapan dia. Sekalipun dia sudah tua, ya sudah mau meninggal dunia, tetapi dia pasti akan melihat Mesias. Dia akan melihat Mesias, dan ternyata benar. Kalau kita melihat di dalam Lukas tadi pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, maka Sang Mesias itu datang. Ya, di bait Allah di situ ada Simeon, dan Simeon saat melihat, ya, waktu itu kisahnya bahwa Tuhan Yesus ini setelah disunat ya 8 hari, lalu ada yang namanya penyerahan, ya, diserahkan seperti itu ya. Dan di situ ada Simeon, ya, dan melihat, dan dia, Tuhan, kalau kau mau mengambil nyawaku, silakan. Saya sudah melihat Sang Mesias. Ya, pengharapannya digenapi. Jadi Kristus pengharapan bagi dunia, yaitu bagi semua. Itu sesuatu yang benar, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita melihat kisah Tuhan Yesus saat Dia datang ke dalam dunia ini, siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Sekalipun dia orang yang sangat berdosa, siapapun dia saat dia datang kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan.
Karena Tuhan Yesus, dia penuh belas kasihan. Ya. Sekalipun dia pemungut cukai, sekalipun dia orang yang berzinah, ya, banyak orang yang berdosa, orang yang sakit, orang yang dalam permasalahan, orang yang dalam kesulitan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, semua yang tidak memiliki pengharapan, datang kepadaku. Ya. Dan hal ini juga dialami oleh Abraham, Bapak Ibu. Ya. Coba ayat terakhir dalam Roma pasal yang keempat, ya, ayat 18. Ini sangat menarik ya, Roma pasal yang keempat, ya. Ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada, ya, dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Apa yang diharapkan Abraham, Bapak Ibu? Keturunan. Benar ya? Dia mengharapkan keturunan. Bahkan Tuhan pernah berjanji, ya, akan memberikan keturunan. Banyaknya seperti pasir di laut, bintang di langit. Ya. Tapi apa yang terjadi? Usia 70 dia meninggalkan, dan Tuhan berjanji di situ. Umur 80 belum punya ngomong. Umur 90 belum punya ngomong. Belum punya. Sesuatu yang tidak mungkin dan sesuatu yang tidak masuk akal, apalagi Sarah istrinya sudah mati haid. Karena usianya sudah hampir 90 tahun, Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada dasar lagi untuk berharap. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak mungkin. Dia berharap, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin, mengharapkan sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi. Itu mengharapkan keturunan, Sekalipun Abraham ini tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin sore atau malam hari ini rasanya kita sudah tak punya dasar untuk berharap lagi. Tidak mungkin bisa terselesaikan masalah ini. Tidak mungkin, ya, yang kita rindukan, yang kita inginkan bisa terjadi. Tidak mungkin. Ya, mungkin tahun-tahun lalu juga harapan kita pupus di tengah jalan. Kita sudah mau masuk di tahun yang baru, ternyata masih belum dijawab Tuhan. Yang kita harapkan belum terlaksana. Yang kita harapkan belum terjadi. Atau mungkin hal ini juga yang kita alami seperti Abraham. Sudah tidak ada dasar lagi untuk kita berharap. Tidak ada harapan lagi kalau sakit ini bisa tersembuhkan. Tidak ada harapan lagi kalau masalah ini bisa terselesaikan. Atau mungkin tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan kehidupan. Salah satu-satunya alamat, satu-satunya datang kepada siapa, Bapak Ibu? Ini jalannya. Lewat gapuro di sini, Bapak Ibu. Di situ ada salib Kristus. Di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Tidak hanya keselamatan, hidup kekal yang Tuhan janjikan. Tetapi saat kita masih dalam dunia ini, Tuhan juga katakan, jangan kau khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Jadi mari kita terus berharap kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, bahkan kita boleh memiliki pengharapan yang besar. Karena Allah kita besar. Amin, Bapak Ibu. Boleh memiliki pengharapan yang besar. Sekalipun itu sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dialah pengharapan yang pasti. Datang kepada Tuhan, datang kepada Kristus, miliki Roh Kudus. Dialah penolong kita, tidak ada yang lain. Miliki Roh Kudus. Dialah penghibur kita saat kita susah, saat kita sedih. Yang sanggup menghibur kita. Miliki Roh Kudus. Roh Kudus yang saat ini Tuhan berikan bagi kita semua. Karena memang Tuhan Yesus harus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi Tuhan tetap ingin menyertai kita.
Karena Tuhan tahu bahwa sendiri kita akan binasa, sendiri kita akan jatuh, sendiri kita tidak akan mampu. Dan kalau kita sendiri, pasti pengharapan akan pupus di tengah jalan. Untuk itulah Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, ya, supaya menyertai kita, supaya terus meningkatkan iman keyakinan kita dan terus kita berpengharapan kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah Allah yang mampu melakukan apapun juga. Kenapa? Karena Dia sang penguasa langit dan bumi yang menciptakan semuanya, termasuk yang menciptakan kita. Tuhan juga mampu memperbaharui organ-organ tubuh kita sempurna. Karena segala kuasa ada di dalam kekuasaan. Dia menciptakan semua. Untuk itu mari kita berpengharapan dan berharap kepada Kristus dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, seperti Abraham, ya, yang tidak punya dasar untuk berharap untuk bisa punya anak. Dia sudah hampir 100 tahun, Sarah sudah hampir 90 tahun, sudah mati hai dan tidak mungkin dia punya anak. Tetapi Tuhan sanggup kerjakan, ya, akhirnya Sarah bisa mengandung dan memiliki anak. Mungkin tahun-tahun yang lalu atau tahun 2003 ini kita masih belum mendapatkan jawaban. Harapan yang kita harapkan belum terlaksana. Terus kita berpengharapan kepada Tuhan. Terus kita berharap kepada Tuhan. Kiranya di tahun 2004 yang akan datang, apapun yang kita harapkan terlaksana. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kita harapkan semuanya akan jadi. Apapun yang kita harapkan semuanya bisa terlaksana. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa surga, kami sudah mendengarkan benaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami yang pasti. Sekalipun kadang tidak ada dasar untuk kami berharap lagi. Tetapi Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Sungguh bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil, dan Engkau tidak ada yang sukar. Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup menolong kami semuanya. Malam hari ini Engkau melihat setiap kondisi keadaan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan terus berpengharapan kepada Engkau. Karena Engkau adalah pengharapan kami yang pasti. Di dalam Engkau ada keselamatan yang pasti. Di dalam Engkau ada jalan keluar yang pasti. Di dalam Engkau ada pertolongan yang pasti ya Tuhan. Untuk itu mari Bapak, Engkau tolong kami semua untuk terus mengundang Roh Kudus memimpin dan menguasai hidup kami. Ampuni kami yang seringkali mengandalkan manusia. Ampuni kami yang seringkali mengandalkan orang lain. Dan saat ini Tuhan, Engkau saja yang menjadi andalan dalam hidup kami. Sumber pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Kau punya banyak cara untuk menolong kami. Tambahi iman dan keyakinan bagi kami. Biarlah kami semuanya memiliki pengharapan yang besar. Karena Allah kami adalah Allah yang besar. Dan Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih berkesempatan sore yang indah ini. Kami akan melanjutkan cara kami selanjutnya. Terus Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan pembawa acara. Oh ya.
Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji-Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji-Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji-Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji-Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kristus pengharapan bagi dunia. Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Dan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan untuk Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersama-sama
Kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh merayakan, kami boleh bersukacita di perayaan Natal di hari ini. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan manis yang telah memberikan korban persembahan. Biarlah apa yang ada ini boleh menjadi pekerjaan Tuhan pelebaran di tempat ini. Biarlah Tuhan membalas berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Teman-teman mungkin yang belum bisa memberi pun Tuhan memberkati. Biarlah di kesempatan berikutnya mereka pun boleh memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya ada pengumuman dari Tante Marta. Kepada Tante Marta dipersilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih puji Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk keluarga Agape bahwa besok ada ibadah raya seperti biasa. Kemudian hari Kamis kita tetap ada doa puasa bersama. Dan hari Sabtu ada ibadah terakhir untuk di tahun ini. Ya Bapak Ibu, keluarga Agape. Baik, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih semua buat kehadirannya. Kita semua di sini sangat diberkati, amin. Dengan pujian, dengan firman Tuhan, dengan penampilan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan sana dan sini ya Bapak Ibu ya. Dan pada malam hari ini kami dari keluarga Agape mau berterima kasih juga kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang telah banyak melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya akan menyampaikan beberapa ucapan terima kasih dan saya minta untuk nama-nama yang saya panggil untuk bisa maju ke depan. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di tempat ini adalah ibadah oikumene di hari Sabtu dan dari berbagai denominasi gereja ada di sini. Oleh sebab itu pelayan-pelayan yang ada pun adalah dari berbagai denominasi gereja. Dan untuk itu kami keluarga Agape mau berterima kasih buat pelayanan kasih mereka. Baik di sini ada pemain-pemain musik ini dari berbagai gereja juga. Kemudian ada worship leader dan juga pembawa firman, penyampai firman setiap hari Sabtu dan bahkan hari Minggu pun ada beberapa orang beberapa hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Dan untuk itu saya minta untuk maju ke depan. Ini Bapak Daniel Winarto nggak ada ya, jadi bisa minta tolong diwakili oleh Om Feki dan juga Bapak Bambang Hermanto. Kami minta untuk maju ke depan. Silakan. Ini ucapan terima kasih kami atas pelayanan Bapak dan juga Opa yang gak hadir ya malam hari ini. Jangan dilihat dari nilainya, tapi ini sebagai bentuk kasih kami dan terima kasih kami. Minta mohon untuk Om Yesaya bisa maju. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus balas berkati. Silakan. Oke, baik, selanjutnya untuk para pelayan praise and worship, ada pemain musik di sini, ada Om Trio, ada Om Indra, ada Martino dan juga Moses. Silahkan berdiri di sini. Itu satu set semuanya.
Bisa minta tolong umumnya saya. Moses. Moses, terima kasih Om Moses. Selamat. Ya, Mas Indra, monggo. Yuk. Baik, terima kasih. Oh, foto. Terus. Terima kasih. Baik, kemudian kita ada 3 orang worship leader, Bapak Ibu. Ada Pak Panji, ada Bu Gustaf, ada Bu Heru. Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Silahkan maju ke depan. Mari, Bu Gustaf. Pak Panji. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Kemudian Bapak Ibu ada satu bapak nih, dia begitu setia di dalam, kelihatannya sepele ya Bapak Ibu ya, pelayanannya. Suka memberi minuman. Jadi kalau ada jemaat yang batuk atau ada oma-oma yang mulai kehausan, beliau ini rajin sekali memberi minuman Bapak Ibu. Pelayanan yang sepele tapi ternyata perhatiannya itu begitu memberkati kami keluarga Agape. Ya, dengan kasih Kristus saya minta Bapak Riko untuk maju ke depan. Terima kasih Pak Riko, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Selanjutnya ada guru-guru sekolah minggu. Bisa saya panggil ke depan Bapak Ibu Alek. Walaupun mereka sudah sepuh, tapi mereka tetap semangat melayani anak-anak karena mereka cinta anak-anak dan mereka cinta pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Alek saya undang maju ke depan, dan juga Bapak Ibu Galang. Silahkan maju ke depan. Bapak Ibu Galang ini mereka rajin sekali jemputin anak-anak Bapak Ibu. Jam 5:30 pagi mereka sudah keliling untuk menjemput anak-anak yang rumahnya jauh. Oh, ini kami juga ada personil baru. Mereka ini dari Sekolah Alkitab I3 yang praktek di tempat ini Bapak Ibu. Tadi yang mengajarin anak-anak untuk nari tadi namanya Kak Mia. Silakan Kak Mian, boleh maju. Kak Mian ini orang dari Sangir Talaut Bapak Ibu, dari jauh. Dan juga ada Kak Holea. Silakan maju Kak Holea. Sebetulnya ada satu lagi tapi sekarang dia lagi pulang ke Medan. Holea ini dari Bengkulu, Lampung kan? Bengkulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Silakan. Bapak Ibu Alek, terima kasih pelayanannya. Tuhan balas berkati. Bapak Galang. Ya, kasih ada kasih. Kemudian Kolea. Ini tante kasih. Terima kasih banyak pelayanannya sudah jadi satu. Oh, dari satu. Bu Alek. Terima kasih, Tuhan berkati. Kemudian yang paling terakhir, kalau nggak ada dia saya suka bingung Bapak Ibu.
Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa lihat lagu-lagu pujian ada di sini. Buat anak saya, Floresita, boleh maju ke depan. Dia belajar membantu pelayanan dari hal yang paling kecil, Bapak Ibu, mengoperasikan tampilan-tampilan dalam LCD. Ya, sendirian. Terima kasih semuanya, terima kasih buat keluarga Agape yang bersama-sama kita melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, bagaimana kabarnya? Ya, jangan lupa ya, aku diberkati. Terus katakan aku diberkati. Oke, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya undang kita semuanya berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, kita tidak berlama-lama, tetapi intinya bahwa Tuhan memberkati kita semuanya. Oh iya, silakan duduk Bapak Ibu. Pasti ada satu lagi yang belum. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita akhiri, saya undang ya anak-anak muda, ini generasi penerus ya. Mohon maaf, tunggu sebentar ya, masih pagi nih ya. Mari silakan. Shalom. Kami dari remaja Agape bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memilih kami. Saya ajak teman-teman yang dari Agape, silakan maju ke depan. Bapak Ibu bisa lihat seberapa besar jumlah kami, amin. Ada sekitar 6.000 jiwa. Tapi semangat kami untuk memuji Tuhan kami nyatakan pada malam hari ini karena Tuhan memilih kami, Tuhan menebus kami, dan kami percaya bahwa kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami akan naikkan pujian, biarlah pujian memberkati kita semua. Kau Tuhan yang setia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika kuakui semua dosa, Jika kuakui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, bahkan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. dukakan hatimu. Tak mau ku hidup Tak mau ku hidup tutup mata. tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. telah bebaskan. Yesus, kebenaran-Mu adalah Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. adalah pilihan-Mu. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. kasih-Mu mengubahkan. Jika kuakui semua dosa, Aku akui amin. semua dosa
segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuturkan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku, adalah pilihanku, adalah pilihanku. Puji Tuhan. Iya, puji nama Tuhan. Ini yang benar-benar akhir Bapak Ibu ya. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih buat ya Bapak Ibu saudara semua yang bisa hadir saat ini. Dan ya, saya keluarga Agape juga mengundang Bapak Ibu yang mau gabung ya bersama dengan kami ya di hari Sabtu. Kita biasanya beribadah ya jam 5 sore. Jadi untuk Sabtu depan masih ada ya kita beribadah yang terakhir di tahun ini. Dan ya besok anak-anak sekolah minggu mohon maaf ya hadiahnya dibagi besok ya. Dibagi besok sekolah minggunya ya. Jadi besok ada sekolah minggu jam 8:30. Oke, saya undang kita semuanya berdiri mengakhiri ibadah kita kesempatan malam yang indah. Tuhan
hari ini. Sukacita, damai, sejahtera surga melimpah bagi kami semua. Kami pulang sebentar ke rumah kami masing-masing. Pulang dengan pertolongan dari Tuhan. Pulang dengan pengharapan yang baru. Pengharapan yang pasti bersama dengan Kristus. Dan Engkau memberkati kami semuanya, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu, kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah batumu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Dan kiranya semua yang dijumpai tanganmu berhasil bersama. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebajikan dan kebaikan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usahamu, memberkati kesehatanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberi engkau damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pulanglah dengan berkat, pulanglah dengan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.
keluarga yang kuat, keluarga itu ada foto-fotonya. Sektor 2. Ya. Ini Pak Benhur. Mantap. Pak Pendeta, apa kabar? Iya. Itu dia sudah. Di sini, Ya, Bu. saya berkeringat. Korsek. Tanya korseknya di samping, di sana. Nah, itu korseknya penanggung jawab. Yes.
the best. Yang penting kreatif. Ayo sektor 6. Anak-anak. Anak buahku sebagai anak-anak. Sini. Halo. Sektor 6, sektor 6. Ayo siap-siap sana. Jangan saya, cek. Sini, sini. Ayo cepat. Sektor 6 begitu. Aku nggak 6-nya mana 6-nya? Mama sama-sama suaranya yang keras ya. 1, 3. Belum. Ayo, sektor 6. Sama-sama tua. Selamat Hari Natal sektor 4. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Sektor 1